Sambal tongkol suwir sudah jadi. Ini pedas tapi rasanya enak loh teman semuanya. Ini bisa tahan lama ya, disimpan di kulkas itu bisa 2 minggu tidak masalah, apalagi di freezer bisa berbulan-bulan. Ditaruh di tempat yang kedap udara ya teman semuanya. Kalau perlu tinggal dipanaskan dan diambil. Nah ini sangat menghabiskan nasi ya, karena nasi putih dengan ini aja sudah sangat enak banget. Teman-teman, ayo kita segera mulai membuat masakannya. Simak terus ya videonya hingga nanti selesainya. Teman-teman, ini sudah ada 4 ekor ikan tongkol. Jadi tongkol ini sudah dipindang atau sudah matang ya teman semua. Jadi nanti tinggal disuwir-suwir, tidak perlu dikukus lagi. Kecuali kalau memakai tongkol segar itu harus dikukus dulu. Tapi ini sudah siap untuk dimasak. Namun sebelum itu saya akan bersihkan terlebih dulu. Ikan tongkolnya saya bersihkan dulu ya. Dipisahkan dari kotoran dan duri-durinya, akan dihilangkan semuanya. Karena banyak duri ya. Nah ini ada duri yang di tengah, ini dibuang dulu. Segala kotor-kotorannya dibuang dulu. Kemudian duri-duri yang ada di dalam dagingnya ini banyak ya teman semua. Nah seperti ini kelihatannya kecil-kecil ada durinya. Kemudian nanti disuwir-suwir sesuai selera ya untuk besar kecilnya. Nah ini saya akan suwir-suwir semuanya kecil-kecil seperti ini ya teman semua. Sambil dilihat lagi ya, barangkali masih ada duri yang kelewatan, masih ada di. Nah ini sih ada yang kelewatannya karena memang banyak durinya. Supaya nanti kalau makan enak ya, tidak kena duri. Nah ini masih ada, bisa dilihat ya, kecil-kecil masih banyak ikan di durinya di dalam dagingnya ini. Nah masih ada duri-durinya. Selanjutnya saya akan blender kasar ya bahan untuk sambalnya ini. Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, kemudian ada cabai merah yang besar. Saya tutup ya teman semua, dan ini tidak perlu dikasih air ya, karena hanya di blender kasar saja. Ini ya teman semua, hasilnya bisa dilihat masih kasar-kasar seperti ini. Ini masih ada tekstur semua bahan yang masuk. Kalau dibuat sambal tongkolnya nanti akan sangat enak. Oke, sebelum mulai membuat sambalnya, ikan pindangnya ini saya goreng dulu ya teman semua. Nah digoreng ini supaya teksturnya tidak terlalu lembek ya. Namun kalau teman semua tidak mau digoreng, ini langsung dimasak dengan sambalnya bisa ya teman semua. Ini digoreng sampai sedikit kecoklatan tapi tidak kering banget gitu ya, tidak kering sekali gitu ya, sambil dibolak-balik tentunya. Ikan pindangnya sudah cukup ya seperti ini, sudah sedikit kecoklatan. Saya akan angkat semuanya. Saya matikan dulu apinya ini supaya tidak meletup-letup. Nah ini cukup ya seperti ini teman semua, sedikit kecoklatan tapi tidak kering banget gitu ya, tidak kering sekali. Sekarang saya mulai membuat sambalnya ya. Minyaknya ini ada sisa dari goreng pindang tongkolnya tadi, saya tambahkan lagi sedikit ya untuk menambah sedap ya, jadi tidak perlu diganti semuanya, masih ada aromanya ikan pindang tongkolnya. Oke teman semuanya, ini saya masukkan ya, ini tadi yang sudah di blender kasar, ada cabai, bawang merah, bawang putihnya tadi ya. Ini diaduk-aduk sambil saya masukkan, ini ada serai yang sudah digeprek, lengkuas geprek, dan daun salam. Langsung saya tambahkan tomat yang sudah dipotong-potong. Sambil terus diaduk-aduk ya teman semua sampai mengeluarkan aroma masing-masing komponen yang masuk ini harum banget gitu ya.
Ini sudah mengeluarkan aroma yang harum ya. Saya akan masukkan garam, kemudian gula pasir dan kaldu jamur. Nah, kemudian masih ditumis-tumis lagi sampai kandungan airnya habis ya teman semua. Karena tadi kan ada tomat ya yang ditumis banyak mengandung air, itu sampai benar-benar habis kandungan airnya. Maksudnya supaya nanti sambelnya ini bisa awet ya, tidak mudah rusak gitu ya, tidak mudah basi. Nah, ini sambelnya ini sudah matang teman semua ya. Namun saya masih tunggu benar-benar kandungan airnya habis. Sambil saya masukkan ini tongkol atau pindang tongkolnya yang sudah digoreng tadi. Sambil terus diaduk-aduk. Kemudian sampai benar-benar terlumuri dengan sambelnya ini supaya bisa meresap ya ke dalam pindang tongkolnya ini, dan benar-benar kandungan airnya habis. Jadi rahasianya untuk membuat sambal supaya awet tahan lama itu minyaknya harus banyak, kemudian sampai kandungan airnya habis, itu sambalnya pasti tahan lama. Sudah cukup, ini sudah mateng ya sambal tongkol suwirnya ini. Ini barusan saya sudah cicip ya, untuk asin manisnya sudah pas. Jadi teman-teman juga bisa koreksi rasanya sesuai dengan selera masing-masing. Saya matikan dulu apinya karena sambalnya sudah matang. Sambal tongkol suwir sudah jadi. Ini pedas tapi rasanya enak loh teman semuanya. Ini bisa tahan lama ya, disimpan di kulkas itu bisa 2 minggu tidak masalah, apalagi di freezer bisa berbulan-bulan. Ditaruh di tempat yang kedap udara ya teman semuanya. Kalau perlu tinggal dipanaskan dan diambil. Nah, ini sangat menghabiskan nasi ya, karena nasi putih dengan ini aja sudah sangat enak banget, tidak perlu lauk yang lainnya ya. Dan semoga ini bermanfaat ya buat teman semuanya. Dan ini bisa dibuat ide jualan ya, teman semua bisa mencoba, kemudian dikalkulasi sendiri, bisa ide jualan yang sangat bagus. Terima kasih buat teman semuanya yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel. Jangan lupa untuk berbagi dengan teman yang lainnya. Sampai ketemu lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dah.